Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang kitab Tafsir Jalalain. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadl. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin adzim. Fanqalabu maka pada kembali dari perang Badar ya. Bi ni'matin dengan nikmat Allah yaitu kemenangan, bi ni'matin minallahi dengan kenikmatan dari Allah, wa fadl dan ya tambahan ya. Kalau nikmat dan tambahan berarti plus gitu ya. Bisa lamah wa ribh ya, dengan selamat dan untung. Jadi kalau nikmat itu ya hidup itu nikmat, tapi fadl itu hidup yang 9. Kalau bahasa ininya urip songo, kalau orang Jawa ngomongnya itu urip songo. Urip songo itu sudah mentok Pak, kalau setelah songo 0 lagi berarti. Bisa lama warip selamat dan untung itu adalah sudah fadol ya. Lam yamsashum su yang tidak menimpa mereka keburukan. Mingkotlin au jarhin atau jarhin artinya tidak ada yang terbunuh dan tidak ada yang terluka. Perang Badar ini pasukan kaum mukminin ini nikmat dan fadlnya Allah luar biasa, sampai nggak ada yang terbunuh, nggak ada yang terluka. Kalaupun lecet-lecet dikit, tidak apa-apa. Jadi memang perang Badar itu perang yang sangat luar biasa karena dibantu oleh malaikat gitu ya. Wattaba'u ridwanallah dan mereka mengikuti ridhonya Allah, yaitu apa? Bi taatihi dengan taat kepada Allah, wa taati Rasul dan taat kepada Rasul fil khuruj di dalam perang. Artinya dalam perang Badar itu kaum mukminin itu ngikuti instruksi pimpinan perang atau ngikuti instruksi Rasul. Jadi arahannya gimana diikuti. Wallahu dzu fadlin adzim dan Allah memiliki fadl yang besar ala ahli taatihi terhadap orang-orang yang taat. Artinya orang yang taat itu potensinya mendapat fadl yang besar gitu ya. Ini artinya ini adalah membandingkan ya dengan ayat sebelumnya kan tentang kekalahan di perang Uhud, yang ketika perang Uhud itu pasukan tidak satu komando atau tidak mengikuti komando, maka kemudian dibandingkan dengan perang Badar yang mengikuti komando dan itu mendapatkan kenikmatan dan fadlnya dari Allah. Innama dzalikum sesungguhnya itu al-qail lakum inannas ya. Innama dzalikum ayat ini kemudian berbicara tentang ayat yang ayat sebelumnya, yaitu apa? Ayat yang alladzina qala lahumun nas inannasa qad jama'u itu adalah innama dzalikum itu adalah mereka itu adalah setan. Innama dzalikumus syaiton ya. Mereka itu adalah setan. Yukhawifu yang menakut-nakuti kepada kalian, yukhawifu auliya'ahu ya, artinya yang apa ya, yang menakut-nakuti kepada kalian pengikut-pengikutnya, yaitu aulia itu kufar ya, kafir ya. Fala takhafuhum maka jangan kalian takut kepada mereka, wa khafuni dan takutlah kalian kepadaku. Takut apa? Bitarki amri, takut untuk meninggalkan perintahku, kata Allah. In kuntum mu'minin, ketika kalian mengaku beriman, hakon dengan sesungguhnya. Ini Bapak Ibu, kalau di dalam perang biasanya ada istilah, kalau sekarang itu psy war ya, perang psikologi. Bapak Ibu, biasanya orang ketika perang itu banyak hoak muncul, misalkan. Itu memang digunakan untuk teknik perang. Jadi ada isu-isu misalnya misalnya misalkan antar negara yang ada presidennya, misalkan presidennya kabur atau apa gitu, padahal sebenarnya enggak, cuman dibuat seolah-olah itu seperti itu, dibuat
kekacauan. Makanya kalau Bapak Ibu ketika ada perang itu masing-masing musuh itu akan membuat berita hoax supaya apa? Secara psikologi itu takut, ngeper. Bapak Ibu kalau kemarin Anda lihat di berita misalnya nggak tahu ya muncul nggak di beranda Bapak Ibu misalkan Amerika sama Iran hampir gitu kan. Nah, kemudian ada pesawar, ada kekacauan di mana-mana, mendukung untuk dan sebagainya, Iran kolab dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah pihak lawan, Pak. Nah, kalau di sini, ini sejak zaman Rasul itu juga ada begitu. Jadi ditakut-takuti dulu. Jadi, kamu akan kalah pasukanmu. Jadi biasanya kalau ada mau perang itu ada pengamat-pengamat yang bisa jadi antara dia benar atau setan, Pak. Artinya gini, ada yang mengkalkulasi supaya pasukan kita itu mungkin keberaniannya turun. Misalnya di framing atau hoax. Emang dari dulu begitu, perang itu ada pesawatnya. Makanya sekarang itu ketika musim-musim perang itu biasanya jangan terlalu percaya dengan konten-konten yang tidak bertanggung jawab. Dan mereka ya memang tugasnya begitu. Yaitu itu trik dari dulu begitu. Jadi ketika ada perang mesti pakai pesawat. Misalnya nyulik presiden terus ada pesawatnya, misalnya alasannya apa. Yaitu ya begitulah dari dulu. Mesti ada alat-alat untuk membenarkan dramanya, kira-kira begitu. Jadi jangan terlalu percaya dengan yang diberitakan. Karena berita itu kadang-kadang ya digunakan. Makanya biasanya negara-negara besar itu punya media yang menjangkau seluruh dunia untuk mempengaruhi peperangan itu. Maka jangan heran suatu saat bisa jadi internet itu mati, Pak. Bisa jadi ya. Kemarin saya lihat di Iran itu senegara bisa dimatikan, Pak, internetnya. Tapi ya semoga di sini nggak gitu-gitu juga lah. Fala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr, fala yahzunka, maka jangan membuatmu sedih, atau dalam bacaan lain wala yuhzinka, dan jangan membuatmu sedih. Ada dengan domah atau dengan kasrah, wa bi fathah atau dengan fathah, macam-macam ini bacaannya ya. Min husniha lughatan fi ahzanahu ya. Alladzina, siapa yang membuatmu sedih? Alladzina yusari'una fil kufr, jangan membuatmu sedih orang-orang yang terburu-buru kafir. Maksudnya apa? Orang-orang kafir itu kan seolah-olah mendapatkan kenikmatan dunia. Jangan membuatmu sedih, wahai para pejuang. Kadang-kadang orang yang mendapatkan kenikmatan dunia itu membuat orang yang berjuang itu merasa sedih. Kok saya gini-gini aja yang taat, sementara yang kafir begitu-begitu, misalkan. Nah, maka di sini wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr innahum la yadurrullaha syai'a, sesungguhnya mereka itu tidak akan memberi pengaruh sedikit pun kepada Allah. Artinya orang kafir sehebat apapun di masa hidupnya itu nggak ngaruh apa-apa terhadap Allah. Artinya jangan terperdaya oleh kelakuan mereka atau gaya mereka atau apapun itu. Yaqauna fihi sari'an binasratihi wa hum ahlu Makkah awil munafiqun aw la tahtamliku rihimnya. Artinya yes, jangan membanding-bandingkan dirimu dengan orang-orang yang kafir yang sedang seolah-olah mendapatkan nikmat. Makanya sebagian orang itu kan kadang ya kita sering dengar ada orang, kamu sholat gitu-gitu aja, yang nggak sholat duitnya banyak. Nah, itu sebenarnya sama dengan ini. Wala yahzunka alladziina yusari'una fil kufr. Apa manfaatnya dia kaya raya tapi nggak sholat? Kalau di kampung-kampung dulu itu ada pujian namanya, Pak, biasanya siapa yang paling kaya itu? Nabi Sulaiman sugih ya, neng gelem sembahyang gitu loh ya, ada itu dulu. Pokoknya pembanding-pembandingnya gitu ya. Artinya jangan niru orang yang seperti itu. Kalau bisa sabarlah, pada saatnya juga ada bagiannya gitu. Innahum la yadurrullaha syai'a, sesungguhnya apapun yang dilakukan mereka itu tidak membahayakan Allah sedikit pun ya. Bi fi'lihim wa innama yadurruna li anfusahum, akan tetapi
kenikmatan atau kekayaan mereka itu akan memberikan bahaya kepada mereka sendiri. Yuridullah ayat allahum haddon bil akhirah. Allah berniat agar mereka tidak dapat bagian di akhirat. Artinya Bapak Ibu jangan pernah iri terhadap orang kafir yang seolah-olah mendapat kenikmatan. Karena apa? Karena di akhirat itu dia sudah nggak dapat. Masa kalian nggak kasihan sama mereka, di dunia nggak dikasih, di akhirat nggak dikasih, kan kasihan Pak. Makanya yang paling kasihan itu sebenarnya adalah orang-orang kafir dan miskin Pak. Kafir miskin itu bahaya Pak. Kafir miskin ya Pak, bukan fakir miskin ya Pak. Kafir miskin di dunia nggak dapat, di akhirat nggak dapat. Makanya kalau ada orang kafir di dunia kok kaya, jangan iri Pak, karena di akhirat dia nggak dapat. Wajar. Yang ngasihan itu sudah kafir, fakir. Nah, ya jadi kafir miskin itu yang kasihan, karena di dunia nggak dapat, di akhirat nggak dapat. Nah, kalau orang mukmin miskin aman Pak, nggak miskin ya lumayan gitu ya. Maksudnya lebih aman kan gitu ya. Artinya kan kalau orang orang kaya kan ya hitungannya banyak kan gitu. Kalau dalam ya tapi tergantung pemanfaatannya ya. Nanti dalam Abdurrahman bin Auf itu juga maksimal. Jadi kadang-kadang tergantung cara penggunaannya. Ay alayat allahum haddon fil akhirah ay al jannah ya. Balidalik khadlahumullah walahum adabun adim. Dan orang-orang yang kafir di dunia dan mendapat kenikmatan itu di akhirat adalah adabnya pedih. Jadi orang di dunia yang sudah diberi kenikmatan terus kafir itu adabnya pedih. Jadi mungkin dibanding orang fakir yang kafir yang miskin tadi, dibanding orang kafir yang miskin, orang kaya yang kafir itu adabnya lebih pedih. Jadi tinggal pemanfaatannya. Jadi jangan dikira sama adabnya, enggak. Tentu lebih pedih yang mendapat kenikmatan banyak. Jadi kalau di dunia dapat kenikmatan banyak dan kafir, adabnya lebih pedih daripada di dunia nggak dapat kenikmatan dan kafir. Apalagi kalau misalkan orang beriman dapat kenikmatan banyak dan imannya tambah kuat, tentu tambah baik. Tapi kalau orang beriman kenikmatannya sedikit, ya di akhirat insya Allah juga lebih dapat banyak kalau dia ikhlas. Kalau nggak ikhlas, ya dapat secukupnya. Kira-kira begitu. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman, sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, ay akhaduhu badalahu ya, la yadurullah syai'a, la yadurullah syai'a. Sesungguhnya kekafirannya itu tidak membahayakan Allah. Artinya gini, orang kalau kafir itu enggak membahayakan Tuhan. Artinya apa? Gara-gara orang kafir terus Tuhan hilang itu enggak. Kalau di dunia politik Pak, kalau ada orang kafir dari partainya, maka partai itu akan mengecil Pak. Kekuatan ketua partainya akan melemah. Tetapi kalau di dalam dunia iman, orang nggak percaya kepada Allah itu tidak mengurangi apapun terhadap Allah. Jadi bedanya begitu. Bapak bisa bayangkan kalau di partai misalnya anggotanya asalnya 100 juta, tinggal 50 juta, itu mempengaruhi kekuatan partai Pak. Tapi kalau dalam keimanan, misalnya seluruh dunia ini yang beriman cuma 2 orang, itu tidak mengganggu apa-apa terhadap ketuhanan Allah. Artinya apa? Ya saking manusia itu sebenarnya nggak terlalu pengaruh apa-apa, atau bahkan tidak mempengaruhi apa-apa. Ibarat kata ya Bapak dengan semut pudak lah. Semut pudak yang misalnya maki-maki Bapak kan nggak ngaruh apa-apa. semut pudak, tahu semut pudak kan ya Pak? Semut yang putih kecil itu ya. Kalau dia maki-maki kan, kalau Bapak respon kan Bapak merendahkan diri namanya. Tapi kalau nggak direspon kan ya memang nggak ada manfaat. Cuma manusia itu mau kafir mau beriman nggak ngaruh apa-apa. Maka jangan mentang-mentang kalau Anda beriman seolah-olah mendukung Tuhan. Terus Anda menjadi faktor utama Tuhan itu berjaya. Enggak. Jadi enggak iman dan tidak itu urusannya kepada masing-masing pribadi itu. Jadi tidak ada pengaruhnya kepada Tuhan. Makanya kalau ada orang
menghina-hina Tuhan, itu ya nggak ngaruh apa-apa kepada Tuhan. Cuman kita nggak perlu menyarankan seperti itu ya. Biarkan saja, barangkali dia nanti di akhirat juga ya akan ketemu pembalasannya masing-masing. Innal ladzina syaraul kufra bil iman, karena waktu itu sama Pak, orang beriman itu berat, maka diiming-iming kalau kamu ikut saya, kamu bahagia. Yes, itu dari dulu Pak. Orang itu cenderung mau bahagia di dunia. Mending bahagia di dunia meskipun menjual imannya. Makanya kalau di Indonesia atau di negara-negara sekarang itu kan polanya mungkin nggak terang-terangan seperti itu, tetapi dengan konsep ya apalah iming-iming apa dan sebagainya, yang kemudian sebenarnya dia melanggar peraturan Allah demi sesuatu yang mungkin duniawi sifatnya, entah demi kerjaan, entah demi bayaran. Kadang-kadang kalau di dunia politik mungkin menjadi buzzer misalnya ya, Anda dibayar supaya pokoknya pokoknya ngomong yang tidak benar misalnya. Itu kan sebenarnya ya begitulah, kira-kira begitu. Atau kecuali Anda disuruh buzzer tapi buzzer untuk ngomong yang benar. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau buzzer tapi ngomong nggak benar ya tapi biasanya ada yang mengambil Pak, orang-orang seperti itu. Walahum adabun alim ya, dan bagi mereka adalah adab yang pedih, yang menyakitkan ya. Wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli lahum, dan jangan mengira orang-orang yang kafir itu annama numli lahum, ketika kami panjangkan terhadap mereka umur-umurnya. Ini gini, konsepnya di dunia itu orang-orang yang nakal itu rata-rata umurnya agak panjang ini Pak. Sengkuni kenapa nggak mati-mati misalnya. Di dalam wayang lah ya Pak ya maksudnya. Makanya di dalam dunia ini orang yang kurang ajar itu biasanya rada-rada awet Pak. Kenapa? Ya karena itu bagian dia, nanti di akhirat nggak dapat. Masa sudah di akhirat, di dunia cuma sebentar, di akhirat tersiksa kan kasihan. Makanya jangan lari dari orang-orang yang seperti itu. Karena lari pun ketemu lagi yang lain Pak. Jadi Sengkuni itu akan selalu hidup sampai akhir dunia. Kalau dia mati akan timbul lagi. Maka nggak usah minta doa, ya Allah hilangkan beban masyarakat ini. Nanti ketika itu hilang hadir yang baru Pak. Mending itu dirawat saja. Makanya baik mikro dan makro. Mikro itu ya di dalam lingkungan kita terdekat ada, di lingkungan tergedenya negara itu Bapak lihat mesti ada tokoh antagonis dan protagonis, dan itu awet dan dipelihara oleh alam ya. Ya karena di sini wala yahsabannal ladzina kafaru annama numli, jangan kira Allah itu nggak sayang kepada kalian wahai kaum beriman, sehingga Allah itu memanjangkan umur-umur para orang-orang yang tidak beriman itu. Kadang-kadang orang yang begitu umurnya lebih panjang. Ya, tapi nggak usah disebut namanya ya, kira-kira ya barangkali nanti tobat soalnya Pak. Kan kita enggak tahu ya. Anamanul khairun, jangan kira itu baik bagi mereka. Khairun li anfusihim, jangan kira panjangnya waktu yang diberikan kepada orang-orang yang kafir atau orang-orang yang kurang ajar itu baik buat mereka. Tidak ya. Innama numli lahum liyazdadu isman. Sesungguhnya kami panjangkan umur-umur mereka itu supaya dosanya lebih banyak. Jadi supaya maksimal di neraka itu. Jadi kan Bapak kan ketika punya orang yang kurang ajar itu harapannya kan sisanya itu luar biasa di akhirat toh. Lah kalau sisanya luar biasa tapi dosanya kecil kan nggak masuk akal. Maka sekalian saja supaya dosanya maksimal. Jadi Allah kalau nyiksa itu adil, maksimal. Enggak tanggung-tanggung dan sah. Gitu loh maksudnya ya. Makanya kalau ada sengkuni kok enggak mati-mati orang ini ya biarin saja, itu supaya maksimal hukumannya. Makanya kalau ada orang sudah begitu kok dibiarkan liar, dibiarkan komentar sana sini, itu potensinya tambah dalam, Pak. Secara hukum. Oh, paham apa tidak ya, pokoknya begitu ya, saya tidak nyebut siapa ya, contohnya ada, kita itu kadang-kadang dikasih pelajaran yang sangat nyata
Ya ada orang itu kok dibiarkan saja ya, supaya nanti kalau kurang tambahin hukum lagi. Jadi semakin banyak dosanya itu semakin potensinya bisa menerima hukuman yang banyak. Itu saya kira di dunia juga begitu, di akhirat apalagi. Ya kira-kira lias datu isman. Makanya kadang-kadang ada orang kafir itu nggak mati-mati, orang yang memusuhi agama Allah nggak mati-mati. Ya karena apa? Supaya nanti maksimal. Ya saya kira nanti di akhirat saya kira seperti yang sebelum-sebelumnya, Bapak akan menemukan orangnya terus bisa membuli kan, mojaro kan. Walahum adabum muhin, dan bagi mereka adab yang menghinakan ya. Artinya menghinakan artinya ya adabnya itu nanti di sana ya termehek-mehek lah kira-kira begitu. Jadi bukan hanya sakit tapi terhina. Jadi adab itu macam-macam, ada yang menyakitkan, ada yang luar biasa, ada yang terhina. Jadi mungkin adabnya double ya. Terhina itu kan kalau di sini kan terhina itu biasanya hati yang sakit ya. Tapi kalau di akhirat itu biasanya fisik dan hati ya. Fisiknya disakiti dan hatinya terhina. Maka Allah liyadaral mu'minina ala ma antum alaihi. Maka Allah liyadaral, tidak ada Allah itu meninggalkan orang-orang mukmin. Artinya jangan mengira ketika Anda itu dimusuhi sama orang kafir, dimusuhi sama orang lain, terus Allah itu tidak bersama kalian. Jangan mengira begitu. Kadang ada orang itu ketika ada yang memusuhi kita, terus kita merasa kok saya nggak dibantu oleh Allah. Bukan begitu konsepnya. Jadi tetap sistemnya harus berjalan ya. Maka Allah yadarul mukminin ala ma antum alaih. Tidak ada Allah itu meninggalkan orang-orang mukmin di mana kamu berada, min ihtilatil mukhlas bi ghairi hatta yamizal khabisa minat thayyib, sehingga Allah memisahkan mana yang buruk dan mana yang baik. Jadi nanti gini Pak, setiap kelompok itu nanti akan diuji mana yang benar, mana yang tidak. Maka dalam Islam awal-awal itu ketika Rasul memimpin di Madinah ya, itu untuk mengecek mana yang munafik, mana yang iman beneran, itu dengan cara-cara perang tadi. Disuruh perang mana yang ikut, mana yang tidak. Jadi untuk memilah ya. Kalau sekarang mungkin Bapak Ibu mungkin kalau pernah lihat baca sejarah apa ya, G30 SPKI dulu itu ketika mau digerebek katanya pasukan PKI itu selalu tahu kapan mau digerebek. Lalu kemudian dengan strategi apa? Strategi Siliwangi atau apa ya kira-kira. Lalu kemudian ketemu mana yang pro sana, mana yang tidak. Sebenarnya makanya nanti kalau Bapak Ibu lihat di partai-partai misalnya itu gampang. Nanti kalau berlalunya zaman, berlalunya waktu, nanti akan ketemu siapa yang memang apa istilahnya ya, setia, dan siapa yang lompat-lompat gitu ya. Di sini juga sama, dalam agama juga sama, mana yang munafik, mana yang benar ya. Al-mum bitakalif asaqah al-mubail dalik ya. Fa ba'ala dalika yauma Uhud ya, dan dikatakan bahwa lalu kemudian perang Uhud itulah yang kemudian memisahkan mana yang munafik, mana yang benar-benar beriman kepada Rasul yang wa ma kana Allah liyutliakum alal ghaib, dan Allah tidak akan memberitahukan tentang hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu artinya hal-hal yang tidak apa ya, tidak terlihat. Artinya gini Pak, artinya hal-hal gaib itu Allah itu nggak seenaknya saja terus kemudian membuka rahasia seseorang di hadapan orang lain. Itu gaib maksudnya. Jadi Rasul pun tidak kemudian ketika melihat sahabatnya terus muncul gambarnya, oh munafik, ada logonya M misalnya. Enggak Pak, Rasul diajari itu netral manusia Pak. Seandainya Rasul kan sebenarnya mampu Pak, kalau dikasih buka gitu terus misalkan ya punya sahabat 100 terus ternyata yang munafik 50. Tapi kan nggak boleh Pak mengatakan kamu munafik pergi sana, kan nggak bisa. Nggak boleh alasan mengusir dengan informasi yang gaib seperti itu. Makanya kan Bapak Ibu kalau lihat ada orang-orang yang katanya ahli-ahli itu ketika ada mencari pencuri, dia nggak bakal mengatakan
si A, nggak bisa Pak. Hanya mengatakan, oh matanya dua orang ini. Gitu kan? Ya sebenarnya itu nggak boleh karena nggak bisa dibuktikan. Makanya kita diajari itu yang normal-normal. Makanya kalau nggak ada buktinya, saya bermimpi kok kamu berbuat dosa, itu nggak bisa dihukum Pak. Nggak bisa. Makanya apa? Oh saya melihat dirimu penuh dosa, itu juga nggak boleh seperti itu. Makanya kadang-kadang ada orang itu mengaku-ngaku kasyaf, terus melihat orang lain ada oh kamu kepalanya kok jadi kerbau, kok jadi monyet, itu tidak boleh. Makanya kadang-kadang itu adalah godaannya orang-orang yang berperilaku spiritual, kadang-kadang seperti itu. Ya. Padahal kadang-kadang itu kamuflase. Ya. Makanya yang paling benar apa? Yang paling benar ya dengan instruksi-instruksi lapangan perang. Nanti muncul munafik, maka akan muncul ciri-ciri munafik itu ya 3 lah kalau dalam hadisnya dan sebagainya. Wa ma kana lakum alal ghaib ya fata'arafu al munafik min ghairi qabla tamyiz. Jadi Allah tidak memberitahukan mana yang munafik sebelum terjadinya kejadian itu. Seandainya tahu ya enggak bagus. Makanya kadang-kadang kita itu tidak perlu tahu segala hal. Yang penting udah jalan. Nanti di akhir waktu itu ketahuan siapa yang munafik, siapa yang enggak kan gitu ya. Walakinallaha yastabi mir rusulihi mayyasa, akan tetapi Allah memilih dari rusul-rusulnya mayyasa siapa saja, fayutli'ahu ala ghaibihi kama adla'an nabi ala halil munafikin. Tetapi rasul-rasul terkadang itu dikasih tahu. Rasul itu saking baiknya hatinya Pak terhadap sahabat-sahabatnya itu nggak pernah punya rasa curiga. Makanya kadang-kadang baru kemudian orang-orang yang misalnya nggak ikut perang itu dikabari oleh Allah bahwa mereka itu orang-orang munafik. Kamu jangan hiraukan lagi, kata mereka. Jadi Rasul itu saking baiknya itu kadang-kadang ngeri Pak. Makanya kadang-kadang kalau Bapak Ibu lihat ada orang terlalu baik, itu mesti Bapak marah-marah. Misalkan Bapak habis dipukul kepalanya, terus Bapak terus ayo tak traktir. Mesti temennya itu ngamuk. Gitu Pak, nggak terima karena logikanya begitu. Makanya orang terlalu baik itu kadang-kadang bagi yang lain repot Pak. Makanya ya normal Pak, kalau habis dipukul pukul balik paling tidak gitu, baru traktir. Makanya makanya Bapak Ibu kalau lihat ceritanya Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu ya nggak masuk. Makanya ada 2 unsur yang tidak bisa digunakan. Yang satu dengan pandangan batin, yang satu dengan pandangan syariat. Makanya kadang-kadang jangan dicampur-campur ya. Makanya ya normalnya orang. Pokoknya kalau disakiti ya pura-puranya sedih, pura-pura sakit gitu Pak. Jangan terus tenang saja, itu jangan. Kasihan orang-orang yang masih normal. Nanti repot ya. Kama adla'an nabi ala halil munafikin fa aminu billahi wa rasulih, maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, intuk minu wa tattaqu falakum ajrun adim. Ketika kamu beriman dan bertakwa, wahai orang-orang munafik ya, falakum ajrun adim, maka bagi kalian adalah pahala yang besar. Artinya orang-orang munafik itu juga masih dikasih kesempatan ya. Artinya Rasul itu tahu siapa yang munafik, tetapi tidak kemudian dipastikan seperti itu, tapi masih dikasih kesempatan. Artinya orang selagi masih hidup itu bisa berpotensi menjadi taubat atau menjadi baik ya, selagi dia masih punya waktu. Maka sejahat-jahat manusia itu kalau di akhir hayatnya dia dapat hidayah ya dia bertobat, tapi kalau enggak ya masuk di kategori yang dipanjangkan umurnya supaya tambah dosanya. Wala yahsabanna alladziina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli, dan jangan mengira orang-orang yang bakhil terhadap apa yang diberikan Allah kepada mereka, min fadlihi, dari fadlnya Allah, ai bizakatihi. Jangan mengira orang-orang yang tidak mau berzakat, kalau dalam ayat ini, huwa khairul lahum, itu lebih baik bagi diri mereka. Terus kemudian balhum syarrul lahum, akan tetapi itu buruk bagi mereka.
Sayutawaku nama bakhilu bi, akan kami kalungkan apa yang dibakhilkan itu. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan bagi Allah lah warisan langit dan bumi ini. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah terhadap apa yang kalian lakukan maha mengetahui atau maha membalas ya. Artinya orang-orang yang tidak mau zakat karena ketakutannya hartanya berkurang, itu tidak akan manfaat bagi diri mereka, akan tetapi nanti malah menjadi beban di akhirat. Ini zakat ya Pak. Artinya ada orang sudah punya nisab dan tidak dizakati, maka di akhirat itu hartanya akan membebani dia. Dikalungkan hartanya. Artinya emang dikalungkan nggak tambah bangga. Kalau kalung 1 on masih enteng. Kalau Bapak Ibu pakai kalung 1 kilo, 2 kilo, 1 ton, nggak bisa jalan. Kadang-kadang orang itu harus menggambar ya. Kalau misalkan dulu itu karena gini Bapak Ibu. Kenapa kok harus dikalungkan? Emang harta itu dikalungkan kalau sekarang kan cuman bukur kening, enteng dong. Nggak gitu konsepnya. Karena dulu itu gambarannya harta itu emas Pak. Orang numpuk emas. Bapak Ibu kalau numpuk emas 1 kilo dipakai kalungan masih kuat. Masih. Berapa jam? 1 jam masih kuat ya 1 kilo ya. Coba kalau dulu orang itu punya emas sampai 1 ton misalnya. Nggak pernah dizakati. Itu kalau di akhirat nanti disuruh dipakai kalung Pak 1 ton. Apa bisa jalan Pak? Makanya kadang-kadang ini bahasanya harta-harta itu kalau nggak dizakati malah menjadi beban. Makanya paling tidak zakati. Zakatnya kan cuman 2,5% ya. Tapi 2,5% kalau dari dulu kita sudah hitung ya Pak, 7 triliun itu berapa dulu? 100 miliar lebih ya. Coba kadang-kadang kalau punya harta banyak itu zakatnya kelihatannya banyak juga Pak. Kadang-kadang ya kalau orang nggak beriman itu juga ya berat karena miliar Pak. Miliar itu sudah lumayan Pak. Wala yasabanal ladina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli wa khairul lahum, jangan kira itu baik, bal syarrul lahum, akan tetapi itu buruk ya. Sayutawaku nama bakhilu, akan kami kalungkan apa yang dibakhilkan itu yaumal kiamati, di hari kiamat. Makanya jangan ngoleksi barang-barang yang harusnya dizakati tapi nggak dizakati, nanti di akhirat dikalungin. Lah kalau misalkan ngoleksi sapi 100, ngalungi sapi apa enggak? Apa enggak? Ya kalau emas sih masih gaya emas lo, gua 1 ton tapi kan. Lah kalau sapi berton-ton lah ya jangan lah ya Pak. Pokoknya makanya bagi orang-orang yang mukmin jangan sampai tidak mau berzakat, karena kadang-kadang ada orang itu enggan berzakatnya. Laqad sami'allahu qaulal ladina qalu innallaha faqir. Sungguh telah kami dengar orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu fakir. Dulu itu ada orang-orang yang ngece gitu. Allah itu miskin, saya lebih kaya ini. Ada orang kayak gitu ngomong Pak. Kenapa? Atas dasar ada ayat yang mengatakan bahwa mangdalladzi yuqridullah qardan hasan, barang siapa meminjami kepada Allah pinjaman yang baik. Nah, karena ayat itu dikiranya Allah itu butuh pinjaman. Terus dia ngece, Tuhanmu kok butuh pinjaman? Kere dong. Kekayaan saya daripada Tuhanmu. Ada orang ngomong gitu Pak. Nah, waktu itu siapa yang ngomong? Yaitu dikatakan di sini wahumul Yahud. Orang Yahudi itu kan pakai logika ya, kalau logikanya kalau orang pinjem berarti miskin. Padahal sekarang itu orang pinjem, ya iya sih, ya. Tapi ada orang, masa ya umumnya ya. Nah, jadi ketika kan barang siapa meminjami Allah, artinya kan kadang itu Allah itu bahasanya pinjam. Padahal sebenarnya semua dari Allah Pak. Tapi misalkan ini, wahai hambaku, aku pinjam duitmu, tolong kasihkan orang fakir miskin. Kan gitu artinya, nanti saya ganti di akhirat. Nah seolah-olah orang Yahudi ini memahaminya apa? Lah, kenapa harus dari uang kami? Kan bisa langsung Allah kasih orang miskin, kenapa harus lewat kami? Berarti miskin dong Allah. Kalau ada orang logikanya seperti itu ya
Dungu Pak, kata saudara kita. Jadi kadang-kadang padahal itu kan bahasa-bahasa ini loh, ibarat kata bapak ibu punya anak kecil, terus anaknya dikasih uang banyak, terus pinjem nak, kasih kakaknya. Itu kan sebenarnya hanya supaya supaya ada saling bantu gitu kan. Tapi sebagian orang menganggap, loh kalau kamu kaya kenapa harus pinjem anaknya? Ya langsung kasih aja lah. Lah kalau Allah langsung ngasih semua orang kaya kan ya nggak seru Pak. Misalnya semua orang jadi kaya, nggak seru Pak, jadi robot semua akhirnya. Jadi nggak ada sistem saling membutuhkan. Jadi bahaya, kenapa sih di dunia ini disetting tidak semua langsung dikasihkan Allah kepada pihak tertentu ya? Maksudnya supaya apa? Supaya ada saling membutuhkan. Kalau nggak ada itu nggak jalan kehidupan dunia, nggak ada yang mau kerja Pak. Bahkan nggak ada yang mau jualan Pak. Bayangkan setiap orang misalkan habis doa langsung dikasih uang 1 miliar, maka langsung kiamat Pak. Karena semua istirahat. Buat apa kerja? Duit sudah banyak. Bahaya Pak. Makanya kan kiamat itu nanti tanda-tandanya itu diantaranya adalah kemakmuran yang merata. Orang ketika makmur nggak ada yang mau jualan, nggak mau nambal ban, nggak mau buka bengkel, jualan nggak mau buka resto. Karena Pak ya sudah makmur semua, nggak butuh apa-apa. Akhirnya malah mati Pak dunia. Maka kadang-kadang ya dunia disetting seperti sekarang ini supaya apa? Supaya ada saling memanfaatkan. Yang satu punya tenaga, yang satu punya uang. Makanya harus saling memanfaatkan. Wa qalu law kana ghaniyan mastakrodona. Artinya ya ini bahasanya orang Yahudi. Lah kalau Tuhanmu kaya, ya ngapain pinjem-pinjem? Ya, ini logika mereka emang rada-rada aja ya. Sanak tubuh maqalu, akan kami catat kata Allah ya. Maqalu, apa yang mereka katakan fi sohaifi a'malihim, dalam catatan amal mereka, liyujazu alaihi bil qiraah bil ya mabniyan lil maf'ul. Dalam qiraat lain ya jaz. Wa naktubu maqat lahum al anbiya bi ghairil haq, dan apa yang mereka lakukan terhadap pembunuhan kepada nabi-nabi yang secara tidak hak. Jadi itu gambaran, artinya gini, Allah menasihati orang-orang Yahudi di Madinah dan di Mekah dengan menggambarkan kelakuan nenek moyangnya yang membunuh nabi-nabinya. Jadi kamu saya catat ngomonganmu seperti itu, dan saya catat pula bapak nenek moyangmu yang dulu membunuh nabi-nabi yang secara tidak sah ya gitu ya. Wa duku apa tadi? Wa nakulu dan kami akan katakan duku adabal harik, nikmatilah, rasakanlah adab yang pedih. Jadi nanti di akhirat itu orang-orang yang ngomong tidak sopan kepada Allah itu di akhirat nanti itu dijejel-jejeli rasakno. Apa bahasanya? Karena duku itu rasakno. Apa ya bahasanya? Kalau makanan itu leken. Kalau kata-kata itu gimana? Rasa. Nih rasain. Kalau bahasa kitanya mampus lo misalkan atau apalah gitu ya. Lah memang narasinya begitu, Pak. Kalau di bahasa Indonesia kan itu apa ya? Pembalasan pas balas orang itu loh. Nih gitu. Apa sih? Makan tuh kata. Ya pokoknya gitulah ya, ungkapan-ungkapan tapi kalau ditafsirkan bahasa Arab ya cuman duku. Sebenarnya kan duku dalam kondisi marah kan berarti gitu kira-kira begitu ya. Bahasakan sendirilah Pak kira-kira dengan bahasa masing-masing. Kalau di Jawa Tengah leken yang misalkan apa ya? Untal. Apa misalnya ya? Badok. Ya kira-kira begitu ya. Kadang-kadang ya itu suruh menikmati nih hasil kata-katamu ini kira-kira begitu. Dalika bima qaddamat aydikum. Dalika wa yuqalu lahum ida al-qafiha. Dalika al-adab bima qaddamat aydikum. Adab ini hasil dari ulahmu. Ya abara biha anil insan li anna asarul afal tazawalu biha
Wa anna Allah laisa bidzallamin lil abid, dan sesungguhnya Allah tidak dolim kepada orang-orang yang kepada hamba ya. Wa yu'adzibuhum bighairi dzanbi, artinya gini, Allah tidak akan mengadab orang yang tidak punya dosa. Artinya kalau orang nggak dosa itu nggak mungkin diadab seperti itu. Artinya orang-orang Yahudi yang tidak berdosa ya nggak diadab. Tapi kalau orang-orang Yahudi meyakini dan beranggapan seperti itu, maka ya nanti di akhirat itu duku adabal harik, makan nih adabnya gitu ya. Alladzina qalu, orang-orang yang berkata kepada Nabi Muhammad, innallaha ahida ilaina, sesungguhnya Allah sungguh telah berjanji kepada kita fit Taurati, di dalam Taurat, ala nu'mina li rasulin, agar tidak beriman kepada rasul, hatta yatina bi kurbanin ta'kuluhun nar, sampai dia menghadirkan kurban yang dimakan api. Ini konsep di dalam agama sebelumnya itu, rasul-rasul itu akan dipercaya oleh orang-orang Bani Israel kalau rasul-rasul itu menghadirkan kurban lalu kurbannya dimakan api, Pak. Dulu begitu. Kalau di Nusantara itu sajen, Pak. Harusnya sajennya itu dimakan api. Jadi dulu-dulu itu bentuk kurban diterima itu ketika barang itu terbakar sendiri, ya. Nah, dulu ya. Jadi dulu kalau Bapak Ibu lihat kasusnya Qabil dan Habil, itu kan mereka disuruh menghadirkan persembahan. Lalu nanti yang terbakar oleh api itu yang diterima. Ya, kira-kira begitu. Nah, dulu ya konsepnya seperti itu. Nah, orang-orang Bani Israil itu menganggap seperti itu, kami itu nggak bisa percaya dirimu kalau dirimu belum bisa menghadirkan korban yang korbannya dimakan api. Nah, dia menggunakan alasan seperti itu karena dia nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad ya. Fala nu'mina laka hatta ta'tina bihi wa huwa ma yataqarrab bihi ila Allah min ni'amin wa ghairiha wa in qabala ja'at narun bayda minas sama fakharaqathu wa ila baqa makana huwa aida ila bani Israil dalika ila fil masih wa Muhammad. Itu tidak berlaku bagi Nabi Isa dan Nabi Muhammad. Sebelum Nabi Isa dan Nabi Muhammad, setiap nabi untuk untuk diakui sebagai nabi bagi Bani Israel ketika seperti itu. Nah, maka enggak heran kalau Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu tidak diakui oleh Bani Israel. Nah, mereka kenapa enggak ngakui ya? Pokoknya gitu alasannya. Qul qad ja'akum rasulun min qabli bil bayyinat, katakan kepada mereka, qad ja'akum rasulun min qabli, telah datang kepada kalian beberapa rasul sebelum aku, kata Nabi Muhammad, bil bayyinati, dengan mukjizat, wabil ladzi qultum, dan apa yang kalian katakan tadi ya, dengan kurban yang itu ya. Faqataltumuhum, akan tetapi kamu bunuh juga. Itu artinya gini, suruh balasnya gini. Oh, kalaupun begitu, buktinya nabi-nabi yang sudah hadir dan berkorban dimakan api, akhirnya nabinya kamu bunuh juga. Jadi ya apa manfaatnya gitu ya? Dia mempercayai nabi tapi nabinya dibunuh juga ya. Artinya mereka itu sebenarnya ya kalau nggak suka ya nggak suka. Alasannya ada saja. Ya kalau orang Jawa bilang alas itu ombo, alasanmu lebih ombo. Kira-kira begitu ya. Jadi walima qataltumu, apa tadi? Wa in kana la tadahum liridahum bihi, falima qataltumuhum, dan kenapa kalian membunuh mereka, in kuntum shodiqin, ketika kalian membenarkan atau percaya, fi annakum tu'minuna indal ityan bihi. Loh, kalau kamu sudah tahu itu nabi, kenapa kok masih dibunuh nabinya? Ya, jadi intinya itu mereka itu bukan masalah itu ya, mereka kalau nggak seneng ya dibunuh nabinya. Pokoknya saking nggak punya adab ya kalau ini ya. Makanya ngeri kalau orang-orang sebelum Islam itu nabinya kalau nggak cocok sama dia ya nabinya yang ya. Kalau sekarang itu kalau ada pemimpin nggak cocok sama dia ya pemimpinnya yang disalahin. Ya sekarang ya, misalkan kalau nggak cocok salahin, nanti kalau nggak cocok salahin. Pokoknya makanya ada orang itu nggak cocok dengan pemimpin semua di Indonesia. Dengan Soekarno nggak cocok, dengan Soeharto nggak cocok, Gus Dur nggak ada yang cocok ya, karena ya bukan dia ya itu kadang-kadang, atau bukan golongan
dia ya. Wa in kadzabuka, kalau kamu didustakan ya, faqad kudziba rusulun min qablik. Kalau kamu didustakan maka telah didustakan nabi-nabi sebelummu. Ja'u bil bayinat, yang mereka datang bil bayinati dengan mukjizat ya. Wa zuburi, dan zabur kasuhuf Ibrahim ya. Wal kitabi, dan kitab bi isbatil ba fi ima bizuburi wa bil kitab ya, al munir al wadih wa taurat wal injil fasbir kama sabaru, maka sabarlah sebagaimana nabi-nabi terdahulu itu sabar. Jadi di sini Nabi Muhammad diperintahkan kalau kamu didustakan sama orang-orang Yahudi, maka sabarlah sebagaimana nabi-nabi yang dulu sabar menghadapi mereka. Artinya nggak usah diambil pusing, karena ya orang Yahudi itu ya begitu. Nggak tahu sampai sekarang masih begitu atau tidak ya, nggak tahu, nanti dicek saja. Kalau seperti itu ya sabar saja, pokoknya sabari sebagaimana nabi-nabi mereka bersabar atas mereka. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap pribadi akan merasakan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum, dan akan disempurnakan pahala-pahala kalian yaumal qiyamati, di hari kiamat. Faman zuhsiha anin nar wa udkhilal jannah, maka barang siapa dijauhkan dari neraka maka dimasukkan kepada surga, faqad faza, maka sungguh telah beruntung ya. Nala ghayatal matlubah, mendapat puncak dari impiannya. Wa mal hayatud dunya, adapun kehidupan dunia, illa mataul ghurur, yaitu hanya sekelas mataul ghurur, istilahnya, sesuatu kenikmatan yang melalaikan. Artinya dunia ini ya sesuatu kenikmatan yang melalaikan. Mata itu ya perhiasan, ghurur itu yang membuat lalai. Artinya al batil yatamatta bihi qalilan summa yafna, artinya dunia itu ya kenikmatannya sedikit, setelah dinikmati sedikit ya sisanya itu hilang, kira-kira begitu. Makanya dunia itu kalau kebanyakan jadi nggak enak. Bapak Ibu kalau makan kebanyakan itu jadi nggak enak. Dunia itu memang enaknya sedikit-sedikit. Jadi kalau masih sedikit rasanya enak, tapi kalau sudah banyak itu juga bosen biasanya begitu. Makanya beda dengan di surga. Kalau di surga itu semakin banyak semakin enak. Kalau di dunia ini semakin banyak semakin repot ya, kira-kira begitu. Latublawunna, sungguh kami akan uji ya, fi amwalikum, pada harta-harta kalian, wa anfusikum, dan diri kalian, wa latasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, wa latasma'unna minal ladzina, dan kamu akan mendengar dari orang-orang yang mendapatkan kitab sebelum kalian, yaitu al-Yahud wan Nasara, wa minal ladzina asyraku, dan dari orang-orang yang syirik, minal Arab, dari Arab, adang kasiro, adang itu cacian, makian, atau rasa sakit ya, kasiron yang banyak, minas subi, waktu dari pisuhan atau ton, cacatan, wataswib, dan sebagainya, binisaikum. Jadi Bapak Ibu kalau lihat ada orang-orang Yahudi yang meludahi orang Nasrani yang di mana? Di dekat tembok ratapan itu ya memang ya begitulah ya. Atau mungkin orang lain yang memisui orang Islam atau dan sebagainya, itu dari dulu memang ada. Jadi tenang saja, nggak usah terlalu panik. Kalau dipisui misalkan dikata-katain ganteng lo misalnya tenang saja Pak, nggak usah terlalu ini ya. Wa intasbiru, ketika kamu sabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur, maka sesungguhnya itu adalah dari hal-hal yang kuatnya perkara ya. Artinya kalau kamu tahan terhadap bullyingnya lawan-lawan orang-orang kafir itu, atau lawan-lawan orang musyrik itu, kalau Anda dibully itu tenang saja. Jadi kadang-kadang kan mereka membuli orang Islam ini nggak maju-maju. Orang itu kalau beragama itu ya negaranya nggak maju-maju. Itu kan kalau dia membandingkan kadang-kadang Indonesia dengan Inggris. Padahal dikiranya kalau dia nggak beragama terus maju. Padahal di negara-negara lain yang misalnya di Afrika yang banyak yang nggak beragama, yang nggak maju juga. Makanya
ya kadang-kadang maju dan nggak majunya sebuah peradaban itu bukan karena agamanya, akan tetapi ya karena kemampuan masyarakatnya ya. Jadi di sini ini adalah nasihat kepada Nabi Muhammad agar tidak down ya menghadapi kekalahan yang dilalui saat perang Uhud ya, perang Uhud dan sebagainya, kemudian dikasih langkah-langkah supaya menstandarkan hati yang sedang terjadi kekalahan ya. Misalnya ya calling down ya, apa misalnya kalau kita itu ketika habis kalah kira-kira kan butuh apa ya? Butuh kenetralan apa gitu ya, supaya kita itu semangatnya tumbuh kembali. Biasanya habis mengalami kekalahan itu kan butuh penyemangat masa lalu, bagaimana supaya tahan, bagaimana dan sebagainya. Karena di sini dikatakan juga bahwa rasul pun tidak diberikan informasi langit masa depan seperti apa, tidak kecuali beberapa ya, mungkin hanya sedikit. Artinya berita-berita kegaiban itu nggak semuanya dibuka oleh Allah kepada Rasul. Seandainya Rasul itu dibuka semua berita kegaiban, maka Rasul sudah tahu kapan menang, kapan kalah. Seandainya Bapak Ibu misalkan mau perang, sudah tahu kapan menang, kapan kalah. Kalau sudah yakin menang, dia berangkat. Kalau dia yakin kalah, nggak jadi perang. Itu kan nggak seru. Makanya kadang-kadang kita itu tidak diberikan informasi gaib sebanyak apa yang banyak, supaya skenario itu tetap jalan. Sakit hati tetap terjadi. Misalnya Bapak Ibu, misalnya ada orang seneng sama orang, seandainya sudah tahu akan ditolak, itu bisa jadi nggak jadi nembak, Pak. Misalkan gitu ya. Tapi kadang-kadang kan seolah-olah itu mau diterima, tetapi ternyata ditolak. Nah, supaya apa? Kadang itu supaya sakit hati itu terjadi. Nah, setelah sakit hati itu biasanya hati itu semakin kuat. Kalau nggak semakin hancur, semakin kuat. Pilihannya itu. Makanya kadang-kadang itu kita itu ya pilihannya sebenarnya bisa semakin kuat habis itu ya, teknik mungkin mengambil pelajaran dari salah teknik atau salah konsep atau salah waktu dan sebagainya, itu kan kadang-kadang untuk pelajaran buat kita. Makanya di sini kalau dilihat dari bahasan kita kali ini adalah bagaimana Allah mengajari Nabi Muhammad supaya tetap survive. Jadi kalah menang itu bagian dari kehidupan dalam dunia. Jadi nggak mungkin terus menang terus, nggak mungkin kalah terus juga nggak mungkin. Dan semua orang-orang orang-orang yang jahat itu mesti akan ada pada setiap masanya. Setiap masa ada orang jahatnya dan setiap orang jahat ada masanya. Ya kira-kira begitu ya. Ya setiap waktu mesti ada tokoh-tokoh yang berperan di kanan dan di kiri. Tapi jangan terus kemudian membuat kita berhenti. Demikian. Semoga ada manfaatnya kajian kita pagi hari ini. Adanallahu yakum balafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.